Saat ini saya mengendarai mobil Mitsubishi Xpander ya, transmisi matic. Nah, ini teman-teman mungkin banyak yang belum paham atau belum ngerti ya bagaimana cara penggunaan atau perawatan terutama mobil matic agar awet. Karena sering terjadi itu mobil matic yang usianya sudah lebih dari 5 tahun, mungkin 7 tahun sampai 10 tahun, itu sering terjadi banyak kerusakan di transmisi maticnya. Nah, ini transmisi matic ya teman-teman. Jadi ada yang ambrol, kemudian ada yang nggak, tenaganya nggak ada, kemudian ada yang kecepatan tinggi itu kayak selip. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita berbicara mobil matic Xpander yang tipe lama seperti ini, dia maticnya itu model F4 ya, F4 A4 ya. Jadi model transmisi matic seperti biasa pada matic-matic umumnya. Karena matic itu kan ada yang matic CVT, kemudian matic biasa. Nah, ini ya matic biasa ya teman-teman. Karena untuk Xpander yang terbaru, yang lampunya sudah T itu, yang depan itu sudah model matic CVT. Nah, itu pun perlu perawatan yang berbeda pula. Nah, sebelum kita menginjak atau membahas mengenai masalah perawatan yang baik dan benar, cara penggantian oli berapa kilometer, cara penggunaannya bagaimana. Nah, kita harus tahu dulu ya teman-teman. Di sini transmisi matic khususnya yang tipe lama itu ada PRND dan 2L. Nah, ini yang harus diketahui cara penggunaan yang benar agar mobil matic tidak cepat rusak. Meskipun usianya mobil ini nanti sudah hampir 10 tahun lebih. Yang pertama itu RR untuk mundur ya teman-teman, sudah tahu mungkin. P parkir dan D untuk jalan yang normal ya seperti ini. Nah, ketika mau 2, banyak yang belum paham mungkin ya. 2 dan L. Kalau 2 itu digunakan untuk jalanan yang tanjakannya tinggi. Jadi ketika tanjakan kok Anda menggunakan D, itu nanti malah bisa merusak kampas koplingnya cepat aus karena dibutuhkan torsi yang besar dengan kecepatan rendah, tapi menggunakan D akhirnya kampas koplingnya selipnya parah dan cepat aus. Tapi kalau ketika menggunakan 2 dengan gigi rendah, nah dia torsinya besar, mobil akan cepat naik di tanjakan. Nah, ketika L itu hanya masuk gigi 1, digunakan saat turunannya sangat curam sekali. Karena apa? Mobil matic itu ketika nanti jalan mobil turun, dia gelondor pasti ya kecepatannya semakin tinggi. Kecepatannya pun bisa sampai gigi 4 ya, bisa sampai 100.000. Nah, yang dibutuhkan itu nanti hanya rem saja. Nah, ketika ada transmisi yang ada L-nya itu bisa ke gigi 1 dan akhirnya ketika gigi 1 itu akan terjadi engine brake. Jadi ketika kita ngerem akan dibantu mesin yang seperti terasa gendoli ya. Jadi engine brake bekerja untuk transmisi maticnya. Nah, itu akan lebih awet daripada nanti Anda menggunakan D tapi gigi 3 atau 4 turunan. Nah, itu malah bisa cepat merusak salah satu dari komponen transmisi atau oli maticnya itu sendiri. Nah, sudah tahu ya, paham ya teman-teman untuk cara penggunaan yang benar. Nanti karena di mobil Xpander yang terbaru yang CVT itu tidak ada 2L-nya, langsung D karena dia CVT. Tapi di sini dia ada namanya DS ya, down sport. Nah, jadi untuk menurunkan kecepatan agar turun gigi transmisi dari CVT itu sendiri. Meskipun secara teori CVT itu nggak ada giginya karena dia langsung variable continuous transmission ya. CVT continuous variable transmission seperti itu. Nah, selain dari cara penggunaan yang baik sudah saya jelaskan tadi, itu adalah cara penggantian atau perawatan. Teman-teman mungkin belum paham berapa sih waktunya ganti oli? Bulan, tahun, atau kilometer kah? Nah, karena dari segi teknik atau segi pabrik, semua ganti oli, ganti yang berbau oli dan lain-lainnya, oli mesin, oli transmisi, penggantiannya itu setiap 100.000 kilometer untuk jalan normal. Itu mobil Xpander ya teman-teman. Sangat lama sekali ya. 100.000 kilometer kalau mobil jalan normal itu sekitar 5 tahun baru ganti oli transmisi.
Tapi karena kita juga tidak tahu apakah terjadi rembesan, kebocoran atau yang lainnya, jadi sebaiknya ganti oli transmisi seperti mobil-mobil yang lain, yaitu 40.000 km. Jadi ketika mobil Anda nanti sudah 40.000 km, segera ganti oli transmisi maticnya. Nah, oli transmisi matic itu pun beda-beda. Jadi setiap mobil dari produk T, produk H, produk I, dan yang Mitsubishi Expander ini itu olinya beda-beda. Jadi jangan sampai ketika nanti mobilnya Mitsubishi pakai oli non Mitsubishi atau oli merek lain, meskipun itu kandungannya sama ya, tapi saya sarankan ya pakai standarnya Mitsubishi, dan jenisnya pun harus pakai untuk Expander. Nah, karena oli transmisi ini dia ATF MA yang biasanya digunakan untuk mobil Pajero Sport. Nah, meskipun dari pabrikan menggantiannya itu 100.000 km, dari pabrik pun sudah menganalisa bahwa oli Mitsubishi Expander ini itu sangat bagus, sangat kuat, dan bisa mencapai sampai 100.000 km baru boleh diganti. Tapi namanya orang ya, kadang ada yang sebelum 100.000 km 80.000 diganti, 50 diganti, bahkan yang sudah 40.000 km. Tapi saya sarankan lebih baik itu ganti setiap 40.000 km, karena kepengen matic Anda itu tetap sehat, aman, dan tentunya pasti jangka panjangnya nanti juga lebih bagus. Nah, jadi cara penggunaan sudah, cara perawatan sudah. Nah, dan yang pastinya kita sendiri ya. Jadi ketika terakhir ini ya, kita sendiri itu maksudnya adalah dari penggunanya, sopirnya yang menyetir. Kalau tukang sopirnya ini ugal-ugalan menggunakan maticnya ya, sering tarik-tarikan, kebut-kebutan, pelaku ini tidak standar, jalannya mobil ini tidak normal sesuai apa adanya seperti ini, kecepatan 60, gigi 3, kemudian kecepatan 100, giginya 4, ada yang sampai ngeden sekali. Nah, itu juga bisa merusak dari transmisi maticnya. Dipaksakan ya, gasnya dipaksakan, dimentokkan, ditarik-tarikan. Itu kerja maticnya akan lebih berat, sehingga nantinya matic ini akan cepat rusak. Oke ya teman-teman, demikian informasi mengenai transmisi matic di Mitsubishi Expander. Jangan sampai salah, karena sama-sama Mitsubishi Expander. Untuk Expander yang lama seperti ini dia olinya ATF MA, tapi kalau nanti yang Expander baru yang model lampunya sudah T itu dia menggunakan CVT transmisi. Kapan-kapan kita bahas mengenai CVT kendaraan Mitsubishi Expander atau Expander Cross. Semoga bermanfaat informasi ini bagi para pemilik kendaraan atau yang mau beli Expander. Dan jangan lupa dibagikan jika memang informasi ini bermanfaat untuk Anda dan teman-teman yang lainnya. Salam sehat dan salam otomotif.